Perkenalkan, nama saya Vanessa Natasha Wiondi dengan NIM 101600425100007. Jadi di video ini saya akan menjelaskan apa itu konsep dasar akuntansi dan juga saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo di Excel. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu PDA atau persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu merupakan konsep atau logika untuk mengetahui di mana akun-akun ditempatkan. Akun-akun tersebut ada harta atau hak dan juga liabilitas dan ekuitas atau kewajiban. Kemudian untuk jurnal umum itu catatan awal akuntansi untuk mengetahui semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau sesuai urutan waktu. Jadi di dalam jurnal umum itu harus ada tanggal, dan juga di dalam jurnal umum itu ditulis dalam bentuk debit dan kredit. Nah, apa itu debit dan kredit? Jadi kalau di debit itu posisinya harta atau hak itu bertambah. Sedangkan untuk di kredit itu adalah kondisi di mana liabilitas dan ekuitas atau bisa disebut dengan kewajiban itu bertambah. Kemudian yang kedua itu buku besar. Buku besar ini merupakan pengelompokan akun-akun dari jurnal umum untuk mengetahui total transaksi setiap akun yang dimiliki. Kemudian yang terakhir itu neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan laporan atau daftar yang merangkum semua saldo akhir dari setiap akun pada buku besar. Biasanya neraca saldo ini dibuat pada periode akhir akuntansi, yang dimana tujuannya itu untuk mengecek keseimbangan antara total debit dan juga total kredit. Nah, setelah dari neraca saldo ini biasanya baru bisa dibuat laporan keuangan yang lebih kompleks. Nah, pertama-tama di sini kita akan belajar cara membuat jurnal umum di Excel. Nah, untuk jurnal umum sendiri, di sini terdapat tanggal, akun debit, akun kredit, saldo debit, saldo kredit, dan juga keterangan akun. Dan juga ada COA. Apa ini COA? COA ini merupakan chart of account. Jadi tiap akun yang akan kita masukkan dalam jurnal umum ada kodenya. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan COA-nya. Jadi di sini ada beberapa keterangan akun dan juga kode COA-nya. Nah, biasanya mungkin orang akan membuat secara manual. Kalau secara manual mungkin orang membuatnya misalnya ditulis 101 spasi kas. Tapi jika kita mengetik seperti ini sampai di bawah yang bagian beban bunga dengan kode 905, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu cara untuk menggabungkan antara COA dan juga keterangan akun ini secara otomatis di Excel. Jadi cara kita menggabungkan kedua kolom ini dengan cara menggunakan akun concatenate. Jadi kita pertama-tama kita klik tanda sama dengan, kemudian kita masukkan rumus ini, kemudian kita pencet nomor COA-nya 101. Nah, misalkan saya mau gabungan akunnya menjadi 101 spasi akun. Jadi di sini kita tambahkan untuk tiap laptop biasanya berbeda-beda. Biasanya bisa tanda titik koma atau tanda koma saja. Kebetulan di laptop saya tertulis titik koma. Jadi di sini kita tambahkan titik koma dan juga kita beri tanda 2 petik di atas, spasi 2 petik, kemudian titik koma lagi, juga kita tekan kas, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung otomatis tulisannya 101 kas. Kemudian kita tinggal tarik sampai ke bawah. Nah, maka akan otomatis tertulis seperti ini tanpa membuat secara manual. Dengan cara ini akan semakin cepat kita membuat gabungan antara COA dan juga keterangan akunnya. Nah, karena kita sudah memiliki setiap akun dan juga nomor ref-nya, sekarang kita beralih ke tabel jurnal umum. Oke, sekarang kita sudah bisa mulai mengerjakan soal untuk membuat jurnal umumnya. Jadi di sini ada soal yaitu laporan keuangan CV Sinar Abadi. Oke, sekarang kita ke soal pertama. Nah, jadi di sini ada surat pernyataan penyetoran modal. Nah, nama
Pemiliknya ini Tasya yang menyetorkan modal. Jadi di sini dia menyatakan bahwa dia telah menyetorkan modal kepada CV Sinar Abadi sebesar 75 juta rupiah. Setoran modal tersebut dilakukan pada tanggal 1 Maret 2025 melalui transfer ke rekening perusahaan nomor atas nama CV Sinar Abadi di Bank BNE. Nah, ini transaksinya dilakukan pada 1 Maret 2025. Jadi pertama-tama kita tuliskan dulu tanggalnya. Nah, di sini ada bukti transaksinya melalui Bank BNE. Diterima oleh Bank BNE, CV Sinar Abadi. Nah, jadi karena bertambahnya harusnya bertambah di kas, namun karena melalui transfer Bank BNE, jadi kita di akun debit kita masukkan akun Bank BNE dan juga bertambah 75 juta rupiah. Kemudian di akun kredit, karena ini otomatis modalnya bertambah. Kalau modal bertambah berarti masuk di kredit. Kita tekan ini modal saham biasa. Dan di saldo kreditnya kita juga tuliskan 75 juta rupiah. Ini saya perlebar sedikit supaya bisa terbaca. Oke. Nah, mungkin kalau masih seperti ini akan sulit untuk dibaca karena tidak ada titiknya, tanda untuk membaca angka. Jadi caranya itu kita blok dulu semuanya supaya sekalian. Kita ke home. Lalu kita ubah ini menjadi rupiah. Nah, maka akan terbaca seperti ini secara otomatis. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sebelah sini kita berikan keterangan modal awal. Nah, untuk nama akunnya kita sesuaikan. Jadi yang di atas itu Bank BNE, yang di bawah itu akun modal. COA-nya juga kita sesuaikan 102 dan yang di bawah 311. Oke, karena sudah clear, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini, di sini terdapat kwitansi yang diberikan oleh toko Kencana Office Supply. Jadi ini diberikan pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Nah, jadi posisinya kita sebagai yang membayar. Jadi kita ini membeli perlengkapan sejumlah Rp4.500.000 dengan 2 juta dibayar tunai dan sisanya secara kredit. Jadi di sini di kwitansinya sudah tertulis dengan jelas total hutangnya itu 4.500.000, yang kita bayarkan baru 2 juta. Nah, sisanya itu masih dalam bentuk utang. Nah, jadi di sini kita tuliskan dulu tanggalnya. Jadi tanggal 3. Nah, kemudian untuk bagian sini, oke, jadi karena ini membeli perlengkapan sejumlah Rp4.500.000, karena peralatannya bertambah, jadi di bagian akun debit kita masukkan perlengkapan. Mengapa perlengkapan masuk di akun debit? Karena seperti yang sudah dijelaskan, kalau misalnya hak atau harta bertambah, maka masuknya di debit. Nah, perlengkapan ini termasuk dalam akun hak atau aset harta. Nah, perlengkapannya bertambah sejumlah 4,5 juta. Jadi di sini kita tuliskan juga 4.500.000. Oke. Karena dia membeli perlengkapan, otomatis kasnya berkurang. Jadi di sini kita pilih akun kas yang di kredit karena kasnya berkurang. Nah, kalau di kwitansinya kan tertulis kita baru membayar 2 juta. Jadi di kredit ini kita tuliskan dulu 2 juta. Nah, karena posisinya di sini kita masih berutang sebanyak 2,5 juta. Kalau utang bertambah itu masuk di akun kredit. Nah, jadi kita masukkan di akun kredit ini utang usaha sebanyak
2.500.000. Oke, seperti yang tadi kita juga beri keterangannya. Di sini membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan dibayar 2 juta secara tunai. Ini kita juga tambahkan sedikit, 4,5 juta. Kemudian yang di bagian ini kita juga beri keterangan, berarti membeli perlengkapan 2,5 juta secara kredit. Oke, sekarang bagian sini kita tinggal sesuaikan. Ini berarti akunnya perlengkapan, yang ini kas, kemudian yang ini utang usaha. Cuannya juga kita sesuaikan, berarti 126. Kemudian yang ini 101 dan yang ini 201. Oke. Jangan lupa kita juga tambahkan tanggalnya supaya tidak error untuk rumus selanjutnya. Oke, karena sudah clear semua, jadi sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini soal nomor 3. Nah, jadi di sini terdapat berita acara serah terima peralatan kantor. Nah, di sini tertulis pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025, telah dilakukan serah terima peralatan kantor dari toko mitra utama kepada pihak kedua, CV Sinar Abadi. Nah, kalau di sini kan kita sebagai CV Sinar Abadi, jadi posisinya kita yang menerima. Barang yang diserahkan berupa komputer, mesin fotokopi, meja, dan juga kursi. Totalnya itu 20 juta rupiah. Nah, jadi di sini juga telah diberikan keterangan membeli peralatan kantor secara kredit dari toko mitra utama sebesar 20 juta rupiah. Nah, karena dia membeli peralatan, kita tuliskan dulu tanggalnya. Ini pada tanggal 6 Maret. Karena dia membeli peralatan, otomatis 20 juta ini bertambah di akun peralatan. Kalau peralatan bertambah, berarti masuk di akun debit. Oh ya, kenapa komputer, mesin, meja, dan kursi itu termasuk peralatan? Karena ada perbedaan antara perlengkapan dan juga peralatan. Kalau peralatan tersendiri merupakan sesuatu yang bisa habis, bisa seperti pensil, pulpen, kertas. Sedangkan untuk peralatan itu tidak bisa habis, contohnya seperti mesin, komputer, meja, dan lain-lain. Nah, jadi di sini tadi peralatan dia bernilai 20 juta rupiah. Kemudian karena itu dibeli secara kredit, maka utangnya kita bertambah. Kalau utang bertambah, otomatis di sini akun utang dia masuk di kredit. Nah, utangnya sebesar 20 juta rupiah. Di sini jangan lupa diberi keterangan membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, di sini juga kita langsung sesuaikan juga akunnya. Yang di atas ini peralatan dan yang di bawah sini utang usaha. Cuannya juga kita sesuaikan, utang usahanya juga disesuaikan. Jadi 201. Oke. Tanggalnya juga kita lengkapi. Nah, karena sudah clear peralatan dan utang, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, jadi di sini ada invoice yang dikeluarkan oleh CV Sinar Abadi, jadi dari pihaknya kita, kepada PT Arta Raya pada tanggal 8 Maret 2025. Nah, jadi keterangannya ini jasa seharga 15 juta. Nah, jadi konteksnya ini kita sebagai CV Sinar Abadi menagih pendapatan jasa
karena kita telah melakukan jasa kepada PT Arta Raya tapi belum dibayarkan. Nah, karena posisinya PT Arta Raya yang berutang kepada kita, jadi ini termasuk dalam piutang. Jadi kita tuliskan dulu tanggalnya 8 Maret 2025. Nah, karena ini posisinya piutangnya bertambah, kalau piutang itu masuk dalam aset. Nah, kalau aset bertambah berarti masuknya di debit. Jadi di debit ini kita masukkan piutang usahanya 15 juta. Kemudian, kalau untuk jasa yang telah dilakukan itu sudah masuk dalam pendapatan walaupun belum dibayarkan. Nah, jadi di sini kita masukkan pendapatan usaha. Ini pendapatan usaha di kredit. Kemudian saldo kreditnya 15 juta. Nah, kita tinggal tambahkan juga keterangannya, berarti menagih pembayaran atas kemudian akunnya kita tambahkan yang di sini piutang usaha, dan yang di bawah masukkan pendapatan usaha. Ini di 112 dan ini di bawah 400. Oke, sudah clear. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini terdapat kwitansi. Jadi telah diterima dari PT Arta Raya jumlah uang yaitu 9 juta rupiah. Keterangannya itu untuk pembayaran pelunasan sebagian piutang atas jasa konsultasi bisnis. Ini dibayarkan pada tanggal 11 Maret 2025. Nah, di sini tertulis jelas kita sebagai penerima. Oke, jadi sekarang kita tambahkan dulu tanggalnya 11 Maret 2025. Nah, di sini kita mendapatkan uang atas pelunasan piutang. Jadi otomatis kasnya kita bertambah. Kasnya kita bertambah sebanyak 9 juta rupiah. Kemudian, karena di sini piutangnya kita telah dibayarkan 9 juta, otomatis piutang yang sejumlah 15 juta itu akan berkurang. Nah, jadi sini karena piutangnya berkurang, otomatis piutangnya masuk di kredit. Di akun kredit kita masukkan piutang. Nah, di saldo kredit kita juga masukkan 9 juta. Keterangannya kita masukkan pelunasan sebagian piutang. Ini saja. Oke, kemudian di akunnya kita sesuaikan yang di sini kas dan yang di bawah piutang. Cuannya juga kita masukkan. Oke, selanjutnya karena ini sudah clear, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya di sini terdapat kwitansi pembayaran hutang. Jadi di sini tertulis telah dibayarkan kepada toko mitra utama jumlah uangnya sebesar 8 juta rupiah. Keterangannya untuk pembayaran sebagian pelunasan utang atas pembelian peralatan kantor pada tanggal 6 Maret 2025. Jadi di sini kita posisinya sebagai pembayar, kita tulis di sini pembayarnya CV Sinar Abadi pada tanggal 14 Maret 2025. Nah, kita tuliskan dulu tanggalnya 14 Maret 2025. Nah, di sini ditertulis kita melunasi utang pada tanggal 6. Oke, jadi karena kita melunasi utang pada tanggal 6 Maret sejumlah 8 juta. Jadi di sini utangnya berkurang. Oke, jadi kalau utang berkurang itu masuk di akun debit. Kebalikannya, kalau utang bertambah di kredit, utang berkurang di debit. Jadi di debit kita tambahkan akun utang. Nah, jumlahnya 8 juta. Jadi utangnya berkurang sebanyak 8 juta. Kemudian, karena kita membayar utang, otomatis kas kita berkurang. Kalau kas berkurang akan masuk di akun kredit. Jadi akun kredit kita pilih kas.
kemudian akan berkurang kasnya 8 juta. Nah, di sini kita berikan keterangan pembayaran utang. Ke sini kita masukkan utang usaha dan yang di bawahnya kas sesuai. Ke sini kita masukkan cuannya 201, kemudian cuan dari kas. Jangan lupa tambahkan tanggalnya. Oke, sudah clear. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jadi untuk soal selanjutnya ini ada kwitansi pembayaran hutang lagi. Nah, jadi keterangannya telah dibayarkan kepada toko Kencana Supply jumlah uang yaitu 2.500.000 untuk pembayaran sebagian pelunasan utang atas pembelian perlengkapan kantor pada transaksi tanggal 3 Maret 2025. Ini transaksinya terjadi pada tanggal 15 Maret 2025 oleh CV Sinar Abadi yang membayar. Jadi posisinya kita yang membayar kepada toko Kencana Supply. Nah, jadi di sini kan kita membayar 2.500.000 pada transaksi tanggal 3 Maret. Nah, kalau yang kita sudah ingat tadi, pada tanggal 3 Maret itu kita membeli perlengkapan sejumlah 4.500.000, tapi yang baru dibayarkan kan 2 juta. Otomatis masih ada 2,5 juta yang menjadi utang. Nah, pada tanggal 15 Maret, utang tersebut dilunasi. Kita tulis dulu tanggalnya 15 Maret. Kemudian karena utang kita lunas, utang kalau berkurang akan masuk di debit. Jadi di akun debit kita pilih utang sejumlah 2.500.000. Kemudian karena kalau kita melunasi utang otomatis kas kita berkurang. Kalau kas berkurang masuk di akun kredit. Jadi di bagian akun kredit kita pilih kas berkurang sebesar 2.500.000. Oke. Sini jangan lupa ditambahkan tanggalnya. Nah, keterangannya kita juga tambahkan. Oh iya, untuk yang ini kita bisa tambahkan keterangan lebih lanjut supaya tidak tertukar. Lihat sebelumnya, ini pada tanggal 6. Oke, jadi ini kita tuliskan pembayar utang untuk kita tuliskan di sini pembayar utang untuk transaksi tanggal 6. Ini juga. Oke. Nah, kita kembali lagi ke nomor yang ini. Pada tanggal 15 Maret membayar utang untuk transaksi tanggal 3. Di sini kita tinggal tambahkan lagi akunnya, yang di sini utang usaha. Nah, yang di bawah itu kasnya berkurang. Nah, jadi di sini juga kita tambahkan kas. Cuannya kita tinggal sesuaikan. Yang ini 201, yang ini kas. Oke. Nah, sudah clear semuanya, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, di sini terdapat kwitansi pembayaran. Nah, jadi di sini diterima dari Nesya terbilang 6 juta rupiah untuk pembayaran jasa konsultasi bisnis yang akan diberikan pada bulan April 2025. Di sini tertulis jelas uang yang diberikan sejumlah 6 juta. Nah, kita di sini CV Sinar Abadi sebagai penerimanya. Nah, kita tuliskan dulu tanggalnya. Di sini tanggal 17 Maret. Nah, karena kita menerima uang sebesar 6 juta rupiah, otomatis kas kita bertambah. Kalau kas kita bertambah, berarti masuk di akun debit. Kas kita bertambah sejumlah 6 juta rupiah. Kemudian, di sini tertulis
Ini tuh untuk pembayaran jasa konsultasi bisnis yang akan diberikan pada bulan April. Sedangkan posisinya kita nih sedang berada di bulan Maret, otomatis belum terjadi. Kita belum melakukan pekerjaan itu, tapi sudah dibayar terlebih dahulu. Maka itu akan masuk di pendapatan diterima di muka. Jadi kalau pendapatan diterima di muka bertambah, itu masuk di akun kredit. Karena kan kita belum melakukan pekerjaan, berarti itu termasuk di kewajiban kita. Nah, jadi di akun kredit saldonya 6 juta rupiah. Oke, jadi di sini kita berikan keterangan menerima pendapatan muka. Oke, di sini kita tambahkan akun kas dan yang di bawah pendapatan diterima di muka. Cuannya 101 dan yang di bawah cuannya 209. Oke, sudah clear. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ada kwitansi pembayaran sewa. Nah, jadi di sini pada tanggal 21 Maret 2025 telah dibayarkan kepada pemilik gedung kantor terbilang 5 juta rupiah untuk pembayaran sewa kantor untuk periode April 2025 sampai Juni 2025. Di sini tertulis saldonya 5 juta rupiah dan yang membayar dari Service Nerabadi. Nah, karena ini belum terjadi, karena kita masih di bulan Maret, ini untuk beberapa bulan ke depan, jadi ini termasuk sewa dibayar di muka. Kita tuliskan dulu tanggalnya, 21 Maret 2025. Nah, kalau sewa dibayar di muka otomatis itu menjadi hak kita karena kita yang membayar, tetapi kita belum menjalani waktunya, periodenya belum terjadi. Jadi kalau hak kita yang bertambah otomatis masuk di akun debit. Jadi di akun debit kita masukkan sewa dibayar di muka. Jumlahnya 5 juta rupiah di akun debit. Kemudian karena kita membayar sewa, otomatis kasnya kita berkurang. Jadi di akun kredit ini kita tambahkan kas, karena kas kalau berkurang berarti masuknya di kredit. Oke, jangan lupa ditambahkan tanggalnya. Di sini kita berikan keterangan membayar sewa gedung. Sini kita tinggal tambahkan akunnya juga, sewa dibayar di muka, juga yang di bawah kas. Sini cuannya juga kita sesuaikan. Nah, yang di bawah sini juga kita sesuaikan. Oke, sudah clear. Kita lanjut pada soal selanjutnya, soal nomor 10. Jadi di sini ada struk pembelian pada tanggal 25 Maret 2025. Di sini ada tanda terima struk pembelian listrik dan air. Di sini totalnya 1.800.000. Ini sebagai, jadi kita posisinya di sini membayar listrik dan air. Oke. Listrik dan air ini termasuk pada beban utilitas. Kalau beban bertambah, otomatis masuknya di debit. Jadi di sini kita tuliskan dulu tanggalnya. Tanggalnya 25 Maret 2025. Oke, bebannya kita bertambah. Jadi di bagian akun debit kita masukkan beban utilitas. Kemudian di akun kreditnya, karena kita membayar 1.800.000, otomatis kas kita berkurang. Sekali lagi, kalau kas berkurang berarti masuknya di akun kredit. Oke, ini sama-sama kita masukkan 1.800.000. Di saldo kredit juga 1.800.000. Sini kita berikan keterangan membayar beban listrik dan air. Sini akunnya
beban utilitas, dan yang di bawah 101 kas. Kita sesuaikan coanya 732, ini di bawah 100. Oke, sudah clear. Ini kita tambahkan tanggalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir, soal nomor 11. Di sini ada bukti transfer. Jadi pada tanggal 28 Maret kita terjadi transaksi pembagian dividen. Yang mengirimkan dari Service Dinner Abadi, penerimanya Tasya. Kalau diingat, Tasya itu pemilik perusahaan pada soal pertama, dinyatakan pada surat penyetoran modal. Oke, jadi karena dia ini pembagian dividen. Kalau dividen itu mengurangi laba ditahan. Jadi kalau mengurangi laba ditahan, otomatis masuknya di akun debit. Kita tuliskan dulu tanggalnya 28 Maret 2025. Nah, di akun debitnya kita masukkan dividen. Nah, kemudian kita tuliskan lagi tanggalnya. Nah, ini mengurangi dari rekening bank kita, Bank BNE. Jadi kita masukkan akun Bank BNE pada akun kredit. Nah, di sini sama-sama 3 juta rupiah. Oke, di sini kita berikan keterangan pembagian dividen. Nah, di sini Bank BNE itu 332, dan yang di bawah 101. Oke. Sudah seperti ini semua. Sekarang kita tinggal mengecek apakah debit dan kreditnya balance. Nah, untuk di Excel sendiri ada cara untuk menjumlahkan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu jumlahkan satu-satu seperti ini. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Caranya dengan memakai rumus add sum. Jadi kita masukkan add sum, lalu kita blok dari atas sampai bagian bawah sini. Jadi kita enter, akan langsung terjumlah seperti ini. Bulannya juga kita jumlahkan, kita blok dari atas sampai ke bawah. Nah, oke, di sini kita bisa lihat jumlahnya sama, otomatis debit dan kreditnya balance. Oke. Berikut merupakan cara untuk membuat jurnal umum. Selanjutnya kita akan lanjut cara untuk membuat buku besar. Nah, untuk membuat buku besar, kita akan menggunakan menu yang bernama pivot. Nah, untuk pivot sendiri bisa kita temukan di menu insert. Saya akan tutup sebentar ini. Oke. Jadi kita akan membuat sheet yang baru. Nah, di sini kita akan pakai sebagai tempat untuk membuat buku besar. Nah, jadi kita pilih salah satu kolom, bebas mau yang mana. Lalu kita tekan pivot table. Nah, di sini kita harus memilih source yang akan kita pakai sebagai data untuk pivot table. Jadi kita kembali ke tabel jurnal umum. Nah, kita blok dari judul tanggal sampai di bawah sini. Kemudian kita tinggal tekan enter. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau untuk di buku besar sendiri yang kita perlukan itu ada tanggal, saldo debit, saldo kredit, keterangan, dan juga akun. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, kita naikkan akun ke bagian filter. Kemudian kita ubah posisi. Kalau di sini kan posisinya keterangan di atas tanggal. Nah, kita ubah jadinya harusnya tanggal yang di atas keterangan. Kemudian secara umum kan harusnya debit dulu baru kredit. Jadi kita ubah lagi urutannya seperti ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita menuju ke table design. Subtotalsnya kita tekan do not show subtotals.
Kemudian kita masuk grand totalsnya, kita pilih on for rows and columns. Untuk ini kita show in tabular form, maka akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian untuk buku besar sendiri itu merupakan kita harus membuat buku besar dari tiap akun yang ada. Kalau ini kan tergabung ya, akunnya semua ada. Jadi kita harus membuat masing-masing buku besar dari akun tersebut. Cara cepatnya, kita tinggal blok tabel ini, lalu kita copy. Nah, setelah itu kita bisa langsung paste di sini. Nah, mungkin kita bisa pilih kas terlebih dahulu. Nah, di sini buku besar kas. Selanjutnya kita paste lagi. Sini ada akun Bank BNE. Kemudian lanjut lagi. Sini ada piutang usaha. Kemudian di sini ada perlengkapan. Kita unselect, kemudian kita pilih lagi. Ini ada sewa dibayar di muka. Selanjutnya sini peralatan, kita centang. Oke, untuk bagian ini merupakan bagian hak atau aset, harta atau aset. Biasanya kalau saya pribadi, saya lebih suka memisahkan antara aset dengan kewajiban. Karena di sini semua sudah ada akun aset, maka kita akan lanjut ke akun kewajiban. Saya pisahkan biasanya di bawah sini. Kita paste di bawah sini, kita unselect. Nah, utang usaha itu termasuk dalam kewajiban. Kita centang lagi. Kemudian selanjutnya lagi. Ini pendapatan diterima di muka. Oke, selanjutnya sini ada modal. Sini ada dividen. Sini ada pendapatan usaha. Dan yang terakhir ini ada beban utilitas. Oke, jadi tadi itu merupakan cara untuk membuat buku besar di Excel dan cara cepat untuk membuat buku besar tiap akunnya. Oke, setelah buku besar, sekarang kita akan membuat neraca saldo. Sini kita ganti dulu namanya menjadi buku besar. Nah, untuk membuat neraca saldo sama seperti cara membuat buku besar, yaitu menggunakan pivot table. Tapi karena di sini kita sudah membuat rumus pivot table, kita bisa membuat neraca saldo dengan kita copy sheet yang ini. Kita copy. Nah, di sini kita sudah copy buku besar. Oke, di sini kita sudah copy buku besar. Kita ubah dulu urutannya. Oke. Kita ganti namanya menjadi neraca saldo. Oke, kalau untuk neraca saldo sendiri tidak seperti buku besar yang harus dibuat seperti ini per akun. Jadi kita hapus dulu tabel-tabelnya. Oke, sekarang kita kembali ke tabel yang satu ini. Dan kita kembali ke pivot table fields.
Nah, dalam neraca saldo sendiri, kita tidak memerlukan tanggal. Kita juga tidak perlu keterangan. Jadi hanya seperti ini. Oke. Karena sudah seperti ini, kita pindahkan akun ke bagian rows. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat kolom saldo kredit dan saldo debit. Caranya bagaimana? Kita ke pivot table analyze. Kita tekan bagian ini, fields, item, and sets. Kita tekan calculated fields. Kemudian kita akan pertama-tama membuat saldo debit. Kita tuliskan debit. Di sini kita menggunakan rumus if. Jadi if buka kurung, jika debit lebih besar daripada kredit, maka jika debit dikurang dengan kredit, hasilnya adalah 0. Oke. Kita tutup kurung, kita tekan OK. Oke, sudah seperti ini. Ini merupakan saldo debit. Oke, sekarang kita akan tambahkan saldo kreditnya. Kita buat seperti yang tadi. Saya singkat kredit menjadi KR, karena tadi debit juga saya singkat sebagai DB. Kemudian kita menggunakan rumus if. Buka kurung, jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurang debit sama dengan 0. Tutup kurung dan klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita centang yang bagian ini, maka hanya ada saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, tapi untuk neraca saldo di Excel sendiri biasanya harus ditotalkan secara manual. Kita akan totalkan secara manual menggunakan rumus add sum. Sudah seperti ini, jumlahnya sama. Maka kalau dari sini kita bisa lihat bahwa neraca saldo kita balance. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang apa itu persamaan dasar akuntansi, kemudian cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo di Excel. Terima kasih.